1. Pengantar sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling bekerja untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama: hardware, komponen fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, monitor, dan perangkat input seperti keyboard dan mouse. Software, program dan aplikasi yang memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan tugas tertentu. Brainware, pengguna atau manusia yang memanfaatkan sistem komputer sesuai kebutuhan. Contoh penerapan sistem komputer adalah saat seseorang mengetik laporan di Microsoft Word, menyimpan file di cloud seperti Google Drive, dan mencetak dokumen menggunakan printer. Selain itu, komputer juga digunakan untuk aktivitas kompleks seperti pengolahan data besar, simulasi 3D, hingga kontrol otomatisasi industri. Sistem komputer tidak hanya hadir dalam bentuk PC atau laptop, tetapi juga di smartphone, tablet, bahkan perangkat pintar seperti smart TV dan smart home. 2. Perangkat keras hardware. Hardware adalah bagian fisik komputer yang menjadi fondasi dalam menjalankan sebuah sistem. Komponen utama hardware meliputi 1. CPU, Central Processing Unit, prosesor yang menjadi otak utama komputer untuk menjalankan instruksi program. 2. RAM, Random Access Memory, penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh komputer. 3. Penyimpanan permanen, seperti SSD atau hard disk yang menyimpan data dalam jangka panjang. 4. Perangkat input atau output, keyboard, mouse, monitor, dan printer sebagai alat interaksi dengan pengguna. Inovasi teknologi telah meningkatkan performa hardware, seperti prosesor multi-core, RAM berkapasitas besar, dan penyimpanan berbasis NVMe SSD yang lebih cepat. Selain itu, perangkat keras kini juga lebih hemat energi dan kompatibel dengan teknologi AI. Perangkat keras memainkan peran vital dalam kecepatan dan efisiensi sistem komputer. 3. Perangkat lunak, software, dan sistem operasi. Software adalah kumpulan program atau aplikasi yang memberikan instruksi kepada hardware. Software terbagi menjadi 2 jenis utama. 1. Sistem operasi, operating system. Contohnya Windows, macOS, Linux, dan Android yang mengelola komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi. 2. Aplikasi, application software, program seperti Microsoft Word, Excel, dan browser internet yang membantu pengguna menyelesaikan tugas spesifik. Sistem operasi modern mendukung fitur multitasking, keamanan data, dan koneksi jaringan yang lebih baik. Aplikasi kini juga terintegrasi dengan cloud computing, memungkinkan pengguna mengakses data di berbagai perangkat. Contoh aplikasi populer lainnya termasuk Adobe Photoshop untuk desain grafis, Auto CAD untuk desain teknik, dan Zoom untuk komunikasi virtual. 4. Brainware. Pengguna sistem komputer, brainware adalah manusia yang menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer. Brainware dibagi menjadi beberapa peran utama. 1. Pengguna akhir, end user, orang yang menggunakan aplikasi untuk keperluan pribadi atau pekerjaan, seperti pelajar yang membuat tugas Microsoft Word. 2. Administrator sistem, bertugas mengelola jaringan, memelihara server, dan menjaga keamanan data. 3. Programmer, membuat perangkat lunak atau aplikasi untuk kebutuhan spesifik. 4. Teknisi IT, memperbaiki perangkat keras dan memastikan semua sistem berjalan dengan baik. Selain itu,
Brainware juga mencakup pemimpin organisasi yang membuat keputusan strategis terkait teknologi. Penguasaan teknologi oleh Brainware sangat penting agar perangkat keras dan lunak dapat digunakan secara maksimal. 5. Peran blog dalam edukasi sistem komputer. Blog adalah media berbasis web yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam konteks edukasi sistem komputer, blog memiliki beberapa peran seperti berbagai tutorial, contohnya membuat paduan langkah-langkah menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Excel. Review teknologi, membagikan ulasan perangkat keras atau lunak terbaru, seperti laptop, gaming, atau software pengelola video. Diskusi komunitas, blog dapat menjadi tempat diskusi dan berbagai solusi terhadap masalah teknologi tertentu. Platform populer seperti WordPress, Blogger, atau Medium memungkinkan siapa saja untuk membuat blog tanpa perlu keahlian teknis. Blog juga mendukung format multimedia seperti gambar, video, dan tabel yang memudahkan pembaca memahami konten. 6. Tantangan dan solusi dalam sistem komputer. Beberapa tantangan yang dihadapi sistem komputer saat ini meliputi 1. Keamanan data, ancaman peretesan, malware, dan pencurian data pribadi. Solusinya adalah menggunakan antivirus, enkripsi data, dan firewall. 2. Biaya tinggi, hardware berkualitas tinggi dan software berlisensi membutuhkan investasi. Alternatifnya adalah menggunakan software open source atau penyewaan perangkat. 3. Tergantungan teknologi. Gangguan listrik atau jaringan dapat menghentikan operasi. Solusinya adalah menggunakan UPS dan backup data secara rutin. 4. E-waste, limbah elektronik. Limbah perangkat keras yang dibuang sembarangan berdampak buruk pada lingkungan. Daur ulang perangkat keras menjadi solusi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang inovatif dan bertanggung jawab, tantangan ini dapat diminimalkan. 7. Kesimpulan dan harapan masa depan. Sistem komputer adalah fondasi utama di era digital. Perangkat keras yang terus berkembang, perangkat lunak yang semakin pintar, dan brainware yang kompeten menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas manusia. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan cloud computing juga memperluas cakupan sistem komputer. Kedepan harapan adalah teknologi ini menjadi lebih ramah lingkungan, aman, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Sebagai pengguna, kita perlu memanfaatkan teknologi ini secara bijak untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan pembelajaran.